Halo semuanya, kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari anime Chainsaw Man dengan MC seorang gembel yang harus membayar hutang yang ia warisi dari orang tuanya hingga ia harus menjadi Devil Hunter. Namun saat ia menjadi Devil Hunter, ia malah dibenci para Devil hingga ia dibunuh oleh Devil. Namun setelah ia ditikam, dibunuh hingga dimutilasi, ia malah bangkit menjadi manusia Devil gergaji mesin yang super overpower. Nah, jika kalian penasaran sama animenya, ada baiknya buat kalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Scene berawal dari seorang pemuda yang telah bangun dari tidurnya. Setelah ia bangun, ia mengajak peliharaannya yang merupakan seekor anjing devil dengan gergaji mesin di kepalanya. Pemuda ini bernama Denji yang mewarisi hutang dari orang tuanya yang jumlahnya lumayan bejibun. Nah, karena hutangnya yang banyak itu, ia sampai menjual mata, ginjal hingga biji si Joninya untuk membayar hutangnya itu. Namun, tetap aja, setelah ia menjual organ-organ yang ada di tubuhnya itu, uangnya belum cukup untuk melunasi seluruh hutangnya. Dan karena ia belum bisa melunasi hutangnya, makanya ia mencari kerjaan sampingan menjadi Devil Hunter. Karena pekerjaan ini bisa dibilang yang paling mahal bayarannya. Setelah Denji berhasil membunuh iblis tomato yang ia incar, kakek Yakuza yang merupakan si penagih hutang Denji berkata, kalau upah yang Denji dapatkan itu sebesar 400.000 yen. Mendengar upahnya gede, si Denji kegirangan dong. Tapi kakek Yakuza bilang upahnya itu akan dipotong untuk membayar hutangnya, dikurangi lagi untuk membayar biaya informasi, biaya admin, dan lain-lain, hingga uang yang ia dapatkan hanya tersisa 70.000 yen aja. Nah, uang segitu tuh masih dipakai Denji untuk membayar tunggakan air dan yang lainnya, hingga akhirnya uangnya itu sisa 1.800 yen aja. Bisa dibilang, Denji tuh untung-untungan bisa hidup selama ini. Ya, karena hasil uang yang ia dapatkan untuk beli makanan aja tuh udah pas-pasan banget. Nah, pas waktu dia mau jalan pulang nih, gak sengaja ia bertemu Yakuza yang memerintahkan ia untuk menjadi pemburu devil. Yakuza muda itu sebenarnya gak suka sama Denji, tapi kakek Yakuza itu malah sangat menyukainya karena Denji adalah anak yang sangat penurut saat bekerja dengannya. Dan karena pemuda Yakuza itu tidak terlalu suka sama Denji, ia menantang Denji untuk memakan rokoknya dengan bayaran 100 yen. Ya, karena berhubungan dengan uang, akhirnya Denji dengan senang hati menerima tantangannya itu. Dan sesuai janji, setelah ia memakan puntung rokoknya, Denji pun mendapatkan uang sebesar 100 yen. Tapi ternyata si Denji itu mengelabuinya. Karena rokok yang ia masukkan ke mulutnya itu tidak ia telan. Pochita, lumayan nih, kita bisa makan 3 hari ke depan dengan uang ini, ujar si Denji. Saat ini si Denji berada di rumahnya. Bisa dibilang sih ini adalah gubuk reot yang ia tinggali bersama Pochita. Aku dengar orang biasanya mengoleskan selai sebelum makan. Tapi sepertinya itu tak berlaku buat kita, Pochita. Aku sangat ragu deh bisa membayar hutangku sebelum mati, ujar Denji. Sebenarnya si Denji itu bermimpi punya seorang pacar. Namun karena keadaannya kayak gini, baginya itu semuanya adalah hal yang mustahil. Apalagi pasti gak ada wanita yang mau tinggal serumah di gubuk reot miliknya itu. Yah, kalau gak punya uang ya gak punya pacar, kata si Denji. Abis makan, si Denji malah kepikiran tentang masa lalunya saat orang tuanya baru meninggal. Dan karena orang tuanya itu gantung diri sebelum membayar hutangnya, Yakuza itu mengancam Denji untuk membayar hutang-hutang yang ditinggalkan ayahnya itu. Karena kalau ia tidak membayarnya, maka ia akan dibunuh, dipotong-potong dan menjualnya. Pas lagi sedih-sedihnya nih, si Denji malah kedatangan seekor devil anjing dengan gergaji mesin di kepalanya. Awalnya sih si Denji itu ketakutan, tapi setelah ia melihat devil itu terluka, Denji malah menawarkan darahnya. Karena jika devil terluka dan meminum darah manusia, ia akan kembali sembuh. Aku akan menolongmu, jadi bantulah aku, karena aku juga gak mau mati, ujar si Denji. Hingga akhirnya, anjing itu membantu Denji untuk membunuh iblis di bawah naungan para Yakuza. Nah, pas si Denji mau tidur, ia malah gak bisa tidur karena saking laparnya.
Dan kalau dia nggak bisa tidur, ia malah kepikiran utang hingga membuatnya semakin susah tidur. Pas ia lagi berbincang dengan Pochita tentang mimpi-mimpinya, si kakek Yakuza datang lagi untuk memerintahkan dia menjadi Devil Hunter. Pas Denji dan kakek itu udah tiba di gudang yang dicurigai sebagai tempat iblis bersembunyi, Denji malah tidak merasakan dan menemukan sosok iblis yang dicarinya. Hei Denji, kami sangat berterima kasih padamu. Kamu itu benar-benar setia seperti seekor anjing. Dan bayaran atas pekerjaanmu juga gak banyak. Tapi aku tak tahan sama bau anjing sepertimu, kata kakek Yakuza. Dan tiba-tiba Denji malah ditikam dari belakang hingga tembus ke tubuh Pochita. Ternyata si kakek Yakuza itu ingin membuat organisasinya lebih besar, hingga membuat kesepakatan dengan devil seperti dirinya. Ya singkat kata, si kakek Yakuza itu ingin memiliki kekuatan iblis. Tapi kakek Yakuza itu malah dimanfaatkan oleh iblis zombie untuk membunuh Denji. Dengan alasan ia sangat membenci Devil Hunter seperti Denji. Karena dengan adanya Devil Hunter, para devil itu merasa tidak tenang dan ketakutan. Maka dari itu, iblis zombie itu menjadikan manusia dan memperalatnya untuk membunuh Denji. Dengan iming-iming akan memberikan kekuatan kepada mereka. Mengetahui Denji dalam bahaya, ia pun lari dengan sekuat tenaga dengan menahan rasa sakitnya. Tapi akhirnya, Denji itu tak bisa lari dengan cepat hingga ia ditangkap oleh para manusia zombie. Denji pun ditusuk berulang kali di seluruh bagian tubuhnya oleh para manusia zombie, hingga ia benar-benar merasa kesakitan yang luar biasa hingga ia mati. Setelah Denji mati dan dimutilasi, ia dan Pochita dibuang ke tempat sampah. Dan pas di dalam tempat sampah nih, darah dari tubuh Denji mengalir ke arah tubuh Pochita, hingga si Pochita itu nggak sengaja bisa minum darah Denji. Dengan begitu, Pochita bisa sembuh sepenuhnya. Tapi karena Pochita kasihan dan sayang sama Denji, akhirnya ia menjadikannya sebagai jantung Denji hingga Denji itu bisa hidup lagi. Namun, sebagai gantinya, Pochita membuat perjanjian agar Denji mewujudkan semua impiannya dan memperlihatkannya kepadanya. Sadar kalau Pochita telah mengambil alih tubuhnya dan menyelamatkannya, Denji pun bangkit dari tempat sampah. Pas melihat Denji bisa hidup lagi setelah dibunuh hingga dipotong-potong, devil zombie itu merasa kaget. Apa-apaan nih? Kau masih hidup meski dicabik-cabik? Kok bisa? Menjijikkan. Aku memang benci dengan Devil Hunter. Hoi kalian, cepat makan dia, ujar si Devil Zombie itu. Padahal mereka sudah cukup mampu, tapi kenapa masih meminta lebih? Apa aku juga sama? Aku tak merasa puas dengan kebahagiaan yang kurasakan bersama Pochita. Aku terus memimpikan sebuah kehidupan yang lebih baik. Kita semua memang memimpikan hal itu ya. Kalau begitu, aku tak menyalahkan kalian. Tak akan sih, tapi jika kalian menghalangi kami, kalian akan mati, ujar si Denji. Dan seketika, Denji pun diserbu oleh para manusia zombie. Ketika mereka telah menggunung, tiba-tiba si Denji bangkit dengan wujud manusia iblis gergaji mesin yang ada di tangan hingga kepalanya. Hingga Denji menghabisi setiap zombie yang akan membunuhnya. Denji pun mengincar dalang dari peristiwa ini. Ia pun menebas tubuh devil zombie dengan gergaji mesinnya. Namun saat ia berusaha menghabisinya, ia malah terlempar lumayan jauh. Ya, pokoknya si Denji mengamuk dengan brutal hingga ia menebas setiap manusia zombie yang menghampirinya. Hingga akhirnya ia bisa menebas zombie devil hingga merasa sangat kesakitan dan tubuhnya terbelah menjadi berkeping-keping. Setelah berhasil membunuh devil zombie, ternyata manusia zombie itu tidak ikut mati juga, karena mereka telah sepenuhnya menjadi devil. Kalian menyewaku sebagai devil hunter, jadi lebih baik aku membunuh semua devilnya ya. Oh iya, setelah kalian semua mati, aku tak akan punya hutang kan? Denji pun merasa kegirangan. Sementara itu, saat fajar tiba, ada 3 orang datang memasuki gudang itu dan ternyata mereka adalah pemburu devil resmi. Melihat Denji yang telah mengalahkan seluruh devil, seorang wanita yang cantik itu menghampiri Denji. Baumu aneh, bukan bau manusia atau devil. Kau yang mengalahkan semua ini ya? Kata wanita itu. Karena Denji kelelahan hingga mau pingsan, Denji pun meminta tolong padanya untuk menahannya dan memeluknya. Nah, pas waktu ia dipeluk, tubuh Denji itu ternyata bisa berubah menjadi manusia lagi. Aku datang kemari untuk membunuh zombie devil. Aku adalah devil hunter dari keamanan umum. Pilihanmu ada 2. Aku bisa membunuhmu atau aku bisa memeliharamu sebagai manusia. Jika kau dipelihara, aku pasti akan memberikanmu makanan, ujar gadis itu. Saat kau mengatakan itu, sarapannya seperti apa? Kata si Denji. Roti dengan butter, jam, salad, kopi, dan mungkin sesuatu untuk hidangan penutupnya, ujar wanita itu. Mendengar kata-kata darinya, Denji pun merasa kaget dan juga senang. Nah, itulah tadi alur cerita dari anime Chainsaw Man episode ke-1 versi Zia-chan.